Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 29 Desember 2021, Oktav Natal. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Wigberta PRR dari komunitas PRR Surabaya dengan tema perjumpaan yang membahagiakan. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan
kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjumpaan yang membahagiakan. Saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya mengawali renungan singkat ini dengan terlebih dahulu mengenang seorang tokoh dalam kongregasi kami, kongregasi PRR, bertepatan dengan peringatan kematiannya pada hari ini. Dia adalah Suster Ibu Anfrida SSPS. Demikian beliau biasa disapa oleh suster-suster PRR. Suster Ibu Anfrida lahir di Nederland pada tanggal 1 April 1911 dan meninggal pada tanggal 29 Desember 1996. Suster Ibu Anfrida adalah kopendiri PRR yang ditunjuk oleh Monsinyur Gabriel Manek SVD, pendiri PRR, untuk mendampingi suster-suster PRR pada awal kongregasi didirikan. Beliau mendampingi PRR selama 20 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang suster SSPS yang tegas, disiplin, sederhana, penuh wibawa, kreatif, dan pekerja keras.
Ada dua kata penting yang menjadi inspirasi dan motivasi yang selalu didengungkannya dalam mendampingi para suster muda, para suster yang masih kecil-kecil pada waktu itu, yaitu kata mulai saja. Dua kata ini kemudian dihidupi oleh para suster PRR. Suster Ibu memaknai seluruh perjalanan hidupnya dengan penuh iman. Beliau percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam tugas perutusan yang dipercayakan kepadanya, yakni dalam mendampingi dan mendidik para kandidat PRR yang pada waktu itu masih dalam usia yang sangat muda. Mereka adalah anak-anak tamatan sekolah dasar, dan Suster Ibu membentuk anak-anak ini menjadi calon-calon suster PRR. Dengan keyakinan itu, Suster Ibu Anfrida terus bekerja mendampingi putri-putri kecil itu hingga menjadikan mereka suster-suster yang tegar, terampil mandiri, dan berani pergi keluar membawa Kristus kepada dunia dan membawa dunia kepada Kristus melalui karya perutusan yang diwarnai dengan semangat, tapa, dan doa. Suster Ibu Anfrida selalu memaknai setiap pengalaman yang dialaminya sebagai suatu peristiwa perjumpaan dengan Tuhan yang membawa kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri dan terlebih untuk orang lain, untuk calon-calon suster. Demikianlah cerita singkat tentang Suster Ibu Anfrida SSPS Kopendiri PRR. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Santo Lukas mewartakan kepada kita mengenai Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Adalah sebuah tradisi orang Yahudi bahwa setiap anak laki-laki sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Sebagai orang tua yang patuh kepada hukum, Maria dan Yosef menaati setiap perintah dan hukum agama mengenai sunat dan penyerahan anak pertama kepada Allah. Kisah yang dilukiskan oleh Lukas hari ini paralel dengan kisah dalam Keluaran. Kitab Keluaran menuntut penyerahan dan penebusan anak sulung karena anak laki-laki sulung milik Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menyelamatkan umat Israel. Ketika anak-anak sulung orang Mesir dibunuh pada malam Paskah. Dan selain itu paralel juga dengan kitab Imamat yang melukiskan upacara pentahiran seorang ibu sesudah 40 hari melahirkan anak. Pada waktu itu ia harus mengorbankan seekor domba dan seekor burung merpati atau seekor burung tekukur. Tetapi untuk orang miskin boleh hanya mempersembahkan 2 ekor burung merpati. Apa yang menjadi aturan dalam hukum Taurat ini telah dilaksanakan oleh Maria dan Yosef. Yang menjadi penekanan Lukas tidak saja soal pentahiran, melainkan lebih pada penyerahan Yesus di Bait Allah, di mana pada peristiwa tersebut Yesus akan menerima suatu pengakuan yang resmi sebagai penyelamat yang dijanjikan kepada orang Israel. Pengakuan ini diwakilkan oleh Simeon sebagaimana yang terungkap dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Simeon mengakui Yesus sebagai yang diurapi oleh Allah
Ia lebih lanjut menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi terang pewahyuan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan saat memberkati orang tuanya, Simeon memperingatkan bahwa Maria akan tertusuk dengan pedang. Dua ucapan Simeon ini memberi gambaran kepada kita bahwa keselamatan universal yang akan diwartakan oleh Yesus dalam karya perutusannya adalah melalui jalan penderitaan, jalan salib. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Yesus di Bait Allah memberi kesan tersendiri bagi Simeon. Simeon yang dipenuhi oleh Roh Kudus sangat bersukacita karena menyambut dan menatang Yesus. Rasa sukacitanya itu ia nyatakan dalam sebuah madah pujian kepada Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dan damai dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Pengalaman perjumpaan, entah berjumpa dengan teman, dengan keluarga, dengan siapa saja, tentu kita semua pernah mengalaminya. Dan ekspresi yang ditunjukkan saat berjumpa kadang bermacam-macam. Apalagi perjumpaan itu sesuatu yang sudah dinanti-nantikan atau yang dirindukan. Semua akan diwarnai oleh suasana sukacita. Dan kita baru saja merayakan Natal, sebuah peristiwa yang penuh rahmat, peristiwa yang sangat membawa sukacita bagi kita, peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat ke tengah dunia. Di sini kita diantar untuk berjumpa dengan Tuhan yang berbaring dalam palungan secara personal untuk lebih dekat dan intim dengannya. Suasana hati akan terasa jauh berbeda ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Hati akan terasa damai, sejuk, tenang, dan penuh pengharapan. Sungguh, sebuah perjumpaan yang membahagiakan. Kiranya perjumpaan dengan Tuhan yang melahirkan sukacita ini tidak tinggal dan diam di dalam diri kita, tidak tinggal diam di kandang Natal, tetapi mari kita pergi keluar, membagikan sukacita itu kepada sesama yang lain, terutama kepada mereka yang terhimpit oleh beban kesusahan. Salam damai, Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi para pemimpin gereja. Semoga semangat Kristus Sang Gembala Agung tetap hidup dan tinggal dalam hati para pemimpin gereja, agar dengan semangat yang sama mereka dengan penuh bijaksana memimpin dan menggembalakan kawanan domba. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas keamanan masyarakat, semoga para petugas keamanan masyarakat selalu diberi kesehatan yang baik, kekuatan dan ketekunan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia, semoga sukacita Natal tetap bergema dalam diri para lansia, terutama dalam menjalani hari-hari tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana alam, semoga sukacita Natal membawa pengharapan baru kepada para korban bencana alam untuk tetap teguh dalam iman, pengharapan,
dan kasih akan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita persembahkan semua mereka yang sakit. Semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.